Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. teman-teman. Dan dosen mata kuliah analisis desain dan sistem informasi yang kami banggakan. Pada siang kali ini, kami dari kelompok 8, yang mana akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi yaitu Extreme Programming. Mungkin bisa di next. Di sini terdapat anggota-anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Nur Aini Wursita dengan NPM terakhir 069, dilanjut dengan Shanti dengan NPM akhir 150, dilanjut dari Rizky Sahreza dengan NPM akhir 174, dilanjut Intan Nur Fadilah dengan NPM terakhir 146, dilanjut Mahdian Fadilah dengan NPM akhir 017, selanjutnya ada Karolus Luanga RS dengan NPM akhir 037, dan saya sendiri, Ahmad Al-Ghifari, dengan NPM akhir 068. Untuk materi yang pertama terkait pengertian dari extreme programming, itu akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Baik, yang pertama itu adalah apa itu Extreme Programming atau XP. XP itu adalah metode pengembangan perangkat lunak atau manajemen proyek yang bersifat agile yang bertujuan untuk menghasilkan software yang lebih berkualitas. Extreme Programming ini memiliki siklus pengembangan yang pendek, sehingga sangat responsif terhadap perubahan keinginan user yang berganti. Extreme Programming ini berfokus dalam hal praktek rekayasa yang sesuai untuk pengembangan perangkat lunak. Sifat dan dari metodenya ini yaitu cepat dan simpel. Next. Selanjutnya adalah tahapan Extreme Programming. Kerangka kerja XP memiliki 5 tahapan pengembangan. Yang pertama adalah planning. Pada tahap ini, terjadi pertemuan antara klien dengan tim developer guna presentasi gambaran hasil yang diinginkan oleh klien dan untuk memenuhi fungsional yang dibutuhkan. Ada dua kunci utama dalam tahap planning. Yang pertama adalah release planning dan yang kedua adalah iteration planning. Kemudian tahap yang kedua adalah designing. Desain yang baik membawa logika dan struktur ke dalam sistem sehingga dapat menghindari kompleksitas dan redundasi yang tidak diperlukan. Terdapat simple design, metafora sistem, dan refactoring. Next. Kemudian tahap yang ketiga adalah coding. Coding pada fase ini di mana kode dibuat dengan menerapkan praktek SP tertentu seperti standar pengkodean, pemrograman berpasangan, integrasi berkelanjutan, dan kepemilikan kode kolektif seperti pair programming, collective code ownership, continuous integration, 40 hour work per week. Kemudian tahap yang keempat adalah testing. Aktivitas rutin yang melibatkan pengujian unit atau pengujian otomatis untuk menentukan apakah fitur yang dikembangkan berfungsi, dan pengujian penerimaan atau pengujian pelanggan untuk memverifikasi bahwa keseluruhan sistem dibuat sesuai dengan persyaratan awal. Kemudian pada tahap yang terakhir adalah listening. Komunikasi antara pelanggan dan manajer proyek dilakukan untuk menjelaskan logika bisnis dan nilai yang diharapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kelebihan dari metode XP. Yang pertama itu ada efisiensi waktu dan biaya, di mana penggunaan Extreme Programming memungkinkan perusahaan untuk menekan biaya pengembangan software serta waktu untuk realisasi proyek. Yang kedua itu minim resiko. Kenapa? Karena berkaitan dengan kegagalan pemrograman atau proyek. Yang ketiga itu sederhana. Hal ini karena metode XP memungkinkan tim pengembang untuk membuat kode yang sederhana sehingga dapat diperbaiki setiap saat. Kelebihan yang keempat itu transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, di mana para pengembang membuat komitmen konkret tentang apa yang mereka capai dengan menunjukkan proses pengembangan yang real. Lalu ada kelebihan konstan feedback, di mana adanya feedback yang konstan dapat mempermudah tim melakukan perbaikan. Next. Kelebihan selanjutnya itu perangkat lunak yang berfungsi lebih cepat. Dengan metode extreme programming,
Extreme programming dapat menghasilkan software yang memiliki kecepatan tinggi dikarenakan pengujian rutin yang dilakukan saat proses pengembangan dapat mendeteksi semua bug, juga tes validasi yang disetujui oleh pengguna. Lalu, teamwork, di mana setiap orang adalah bagian dari tim. Kelebihan yang terakhir itu meningkatkan kepuasan tim, di mana dengan metode XP merupakan pendekatan berbasis nilai yang menetapkan waktu kerja tetap dengan sedikit peluang untuk lembur. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kekurangan dari metode XP. Yang pertama, kurangnya dokumentasi. Perubahan yang konstan tidak dapat didokumentasikan dengan baik, sehingga memungkinkan kesalahan yang sama terulang kembali. Yang kedua, ini minim desain. Jadi karena lebih berfokus pada pengkodean dibanding dengan desain, ada kemungkinan klien merasa kurang puas. Lalu yang ketiga, Nah. harus dikerjakan on-site. Jadi karena proyek XP ini sulit dikerjakan, apabila tim tidak berada di tempat yang sama, komunikasi akan lancar apabila anggota tim bekerja secara on-site, sehingga proses pengembangan XP dilakukan dengan cepat. Next. Baik, selanjutnya adalah contoh pengguna Extreme Programming, yakni adalah perusahaan yang bernama ThoughtWorks. Jadi perusahaan ini didirikan pada tahun 1993 dan telah berkembang menjadi konsultan teknologi terkemuka yang dikenal dengan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang inovatif. Dan elemen XP dalam perusahaan ini yang pertama ada pair programming, yakni dua programmer bekerja bersama di satu stasiun kerja, satu yang mengemudi, menulis kode, sementara yang lain pengamat atau navigator. Meninjau setiap baris kode saat diketik, dan kedua programmer tersebut sering bertukar peran. Yang kedua adalah test-driven development, jadi menulis tes sebelum kode perangkat lunak sebenarnya ditulis. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan memfasilitasi refactoring. Dan yang terakhir adalah continuous integration, yakni perubahan kode diintegrasikan ke dalam cabang utama kode sumber beberapa kali sehari, untuk memastikan deteksi dini masalah integrasi. Oke, kesimpulan dari Extreme Programming adalah merupakan programming salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang termasuk kelompok dalam metodologi Agile. XP menekankan pada fleksibilitas, responsif terhadap perubahan dan keterlibatan yang kuat antara tim pengembang dan juga tim development, di mana ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mengembangkan Extreme Programming. Yang pertama adalah komunikasi dan keterlibatan tim XP dalam mendorong komunikasi yang intensif antar semua anggota tim pengembangan termasuk pengembang, pengguna, dan manajemen proyek. Lalu adanya perencanaan adaptif, mengadopsi pendekatan perencanaan yang adaptif. Lalu ada pengujian otomatis yang mendorong pengujian otomatis memastikan bahwa setiap perubahan kode tidak merusak fungsi yang sudah ada. Lalu ada pembangunan berulang di mana XP mendorong interaksi pendek dalam pengembangan perangkat lunak. Lalu ada pemrograman berpasangan, pair programming yang bekerja secara berpasangan di mana dua pengembang bekerja sama. Lalu ada refaktorisasi di mana XP mendorong praktik refaktorisasi, yaitu memperbaiki struktur internal kode tanpa mengubah fungsionalitas dari eksternal itu sendiri. Lalu ada kepemilikan bersama, collective code ownership, di mana tidak ada individu tim yang memiliki kode secara eksklusif, di mana anggota tim memiliki tanggung jawab dalam memahami dan mengubah kode. Lalu ada integrasi berkelanjutan, di mana XP mendorong integrasi kode secara berkelanjutan, di mana setiap perubahan kode yang dilakukan oleh anggota tim diintegrasi dalam kode inti secara berkala. Di mana diraihlah kesimpulan penerapan metodologi XP bisa sangat bervariasi tergantung pada konteks proyek dan tim pengembangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fleksibilitas, kualitas, dan kecepatan pengembangan perangkat lunak dengan memprioritaskan nilai bisnis yang sebenarnya dan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih kepada penonton dan juga teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil kerja tim kelompok dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.